akan diskusi tentang metode ya. Ini pertemuan kelima, jadi kita kurang benar kelima ya, Dek ya? Dek 5 ya. Ke-6 nanti Anda UTS-nya ke-7 ya? Sorry, saya lupa. 14 minggu. Iya, ke-7 ya, minggu depannya lagi UTS. Jadi kita nggak ada UTS ya. Oke, jadi kita kurang 1 kali pertemuan minggu depan, setelah itu UTS ya. Jadi tujuan dari metode itu mungkin sudah tahu ya. Di sana biasanya disebut sebagai materials and methods, tapi di sini saya singkat method saja. Jadi bab metode ya. Itu isinya yang pertama itu material yang digunakan, bahan yang digunakan. Kalau di skripsi itu bahan dan alat ya. Jadi ada bahan, kemudian alat, kemudian ada metode, metodologi ya. Sama sebenarnya. Jadi kalau di paper-paper itu jarang hampir saya alat itu jarang dinyatakan. Alat yang alat yang umum itu jarang sekali, hampir nggak pernah ya. Kalau jurnal-jurnal internasional itu mencantumkan ya. Kecuali alat-alat khusus atau spesifik, misalnya untuk LC-MS misalnya kayak gitu ya, untuk kromatografi, liquid kromatografi, kemudian ada mass spektrometri, itu biasanya dicantumkan di sana. Alatnya mereknya apa, seperti itu. Kemudian kolom yang digunakan itu apa, biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk glassware itu enggak pernah mereka. Kok vortex, glassware dan seterusnya itu alat-alat umum di laboratorium itu tidak pernah dicantumkan. Ya. Kalau deskripsi Anda itu dicantumkan. Jadi untuk kegiatan ini yang kita sekali lagi untuk paper itu kita tidak perlu mencantumkan alat-alat yang umum digunakan. Oke. Kalau bahan itu bahan itu disebutkan ya. Ini saya beri contoh. Jadi bahan sumbernya, terus mereka bahan itu disiapkan, bagaimana disiapkan itu diberikan di sana. Dan yang kedua itu adalah metodologinya. Jadi yang diberikan langkah-langkah Anda melakukan eksperimen itu bagaimana, itu diberikan di sana. Dan yang lebih baik lagi diberikan rasionalnya. Jadi alasan mengapa langkah itu dilakukan. Ini yang lebih baik lagi ketika kita memberikan ini. Ini untuk memandu orang lain sebenarnya. Ya, sekali lagi bab metode ini untuk memandu orang lain. Ya, kemudian yang ketiga itu terkait data. Ya. Jadi setelah Anda melakukan eksperimen, Anda dapatkan data. Lah data ini didapatkannya bagaimana? Bagaimana pengukuran dilakukan? Bagaimana perhitungan dilakukan? Ya, jadi Anda dapat data, itu ngukurnya gimana? Ya, terus ngitungnya gimana? Itu dijelaskan. Kemudian analisisnya, misalnya Anda pakai uji statistik, itu dijelaskan juga di sana. Jadi ada 3 komponen ini. Ini fungsinya adalah untuk memudahkan orang untuk mereproduksi pekerjaan kita. Selain itu juga menunjukkan validitas pekerjaan kita. Ya. Jadi ini adalah fungsi dari metode. Ini saya share 2 paper ya. Jadi papernya mohon nanti dibaca ya. Kalau tahun 2004 sama ini white paper dari AJE ya. Michael Bendixby ini kayaknya baru ini, saya juga di website saya dapat dari websitenya tahun 2020 ya. Seperti itu, mau nanti Anda baca ya. Bagaimana mempersiapkan materials and methods yang baik ya. Nanti minggu depan kita akan diskusi dengan contoh yang untuk minggu ini nanti saya bantu Anda kerjakan contohnya introduction ya. Nah, kemudian ini contohnya. Ini kebetulan dari paper saya sendiri ya, saya lebih familiar dengan kerjaan saya. Jadi saya jelaskan ke Anda materials and methods ya.
Ini kita bagi menjadi subbab-subbab ya. Jadi 2.1 itu materialnya apa? Dan dijelaskan metode ekstraksinya apa. Dan di sini materialnya itu adalah biji. Nah, bijinya didapat dari mana? Dijelaskan ya. Kemudian metode ekstraksinya apa saja yang digunakan di paper ini ya. Terus alasannya kenapa? Jadi dijelaskan di sini. Metode 1 itu adalah ini ya. Jadi ini itu apa? Itu dijelaskan ya. Solvent polar dan seterusnya. Intinya seperti itu. Jadi mungkin sampai sini ada pertanyaan. Setelah itu kita lanjut dengan apa namanya? Dengan latihan ya. Saya cek dulu ini ya WA-nya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kelihatan ya, ini saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Halo. Udah, Pak. Dari suara saya jelas apa enggak, Dek? Hah? Oke, sorry. Ini punyanya siapa? Punyanya siapa ini? Punya saya, Pak. Fadila. Fadila, oke. Oh. Oke, ekstraksi skualen dari limbah pengolahan minyak zaitun guna merangsang sel imunitas untuk penyembuhan luka. Oke. Mau apa? Mau dua-duanya. Kita lihat pendahuluannya dulu ya, Dek ya, supaya nanti biar sempat. Ayo kita. Ini terlalu kecil apa kurang besar? Apa cukup, Dek? Kurang besar? Cukup sih, Pak. Cukup. Kalau teman-teman mau lihat bisa buka linknya. Season dulu arek. Bisa, Pak. Cukup. Ya, Mas. Teman-teman yang lain sudah di-share juga ini ya. Bisa lihat sendiri-sendiri ya. Iya, Pak, bisa.
Sudah selesai. Oke. Iya, Pak. Oke, ini mungkin ada masukan dulu dari teman-teman. Silakan kalau ada masukan. Akhirnya ada masukan enggak? Ada masukan dari teman-teman? Ya, kita ngikuti yang dulu itu loh, Dek. Yang pertama konteks, kemudian kebutuhan. Kebutuhan ada dua, yang kita miliki sama yang mau kita dapatkan. Terus dilanjutkan tas. Yang jelas ini tasnya belum ada ya, Dek ya. Gimana, Pak? Terus ekspektasinya juga belum ada. Ini masih berhenti di penjelasan. Ini kalau saya lebih ke apa namanya? Banyak yang bisa dimasukkan ke bab 2 nanti tinjauan pustaka ya. Oke, silakan kalau ada masukan dulu dari teman-teman, saya tunggu ya. Ya, monggo. Kayak enggak. Ya. Nah. Ya. Jadi ya ide pokok paragraf ini tidak jelas ya. I see. Oke. Jadi ide pokoknya apa sebenarnya? Karena kalau yang baik itu satu paragraf itu satu ide pokok, dan ide pokok itu selalu ditampilkan di kalimat yang pertama. Ini kalau saya di siapa Fadila? Iya, Pak. Ya, paragraf 1 ini saya buang bermasalah enggak? Kalau paragraf 1 itu kan untuk itu kan Pak. Saya sebenarnya agak bingung sih Pak, karena saya mau langsung ke kan ada ke minyak zaitunnya, cuma kalau misalnya langsung ke minyak zaitunnya kayak nggak ada penjelasan tentang urgensi kita pakai minyak zaitun gitu loh Pak, karena selama ini yang paling gampang diekstraksi itu dari hiu, makanya saya kasih penjelasan tentang si hiu itu. Ya, Anda ininya konteksnya yang ini berarti ini kalau saya hilangkan sebenarnya enggak ada masalah. Ini tidak akan mengurangi pesan dari apa namanya paragraf pendahuluan Anda ya. Paragraf 1 saya. Oh, oke. 1 hilangkan. Jadi paragraf Anda bisa memulainya konteksnya itu kan ini tentang minyak zaitun ya, Dek ya. Iya, Pak. Tentang apa? Squalen atau minyak zaitun lah itu? Ekstraksi squalen dari minyak zaitun. Squalen dari? Minyak zaitun, limbah pengolahan minyak zaitun. Squalen gini ya. Squalen itu ada bahasa Indonesia enggak? Saya bukan orang kimia ya. Squalen. Ya kayak pakai K sih biasanya kalau yang ditemuin pakai bahasa Indonesia. Indonesia pakai K ya. Tapi di jurnal bahasa Indonesia kadang-kadang nulisnya masih squalen gitu, Pak. Nggak jelas berarti ya. Bisa. Oke. Squalen gini ya. Oke. Squalen. Nanti ide nomor dari paragraf 1 bisa kita ambil, kita singkat saja nanti. Terus apa lagi? Kalian dari minyak. Limbah pengolahan minyak. Apa limbahnya? Kenapa Pak? Limbahnya apa? Saya nggak tahu. Belum saya pelajarin lebih lanjut sih Pak. Itu saya dapat dari jurnal gitu. Terus squalen bisa didapetin dari limbah minyak zaitun gitu. Terus. Karena saya tanya dulu, ini squalen ini banyak terdapat di mana, Dek?
di banyak. wait. Terus produksi saat ini dari sumber apa? Kebutuhan ya berapa? Kebutuhan industrinya berapa banyak? Namanya ya kendala pemenuhan industri. Ya, kalau ini pertanyaan ini kamu jawab, kamu jadikan paragraf yang kamu kan membangun kasus ya. Di case-nya itu sebenarnya apa? Nanti kan ini kan setelah Anda tahu kendalanya, misalnya terus ya. Jadi kan Anda kan menjawab yang ada saat ini kan ke yang kita inginkan kan gitu ya. Iya, Terus jadi Anda sendiri ini loh nyambung ke yang Anda inginkan, sekualen dari pengolahan minyak gini. Nah, terus spesifiknya yang mau dilakukan itu apa? Tasknya Anda itu adalah apa yang mau judulnya mau? Sebenarnya masih kayak penggambaran sih Pak, penggambaran gimana sekualan itu bisa yang paling kalimat terakhir di abstrak. Ekstraksi. Nah ini kan belum jelas. Anda itu mengekstraksi dari apanya yang mau dilakukan ya? Anda mau pakai metode apa gitu Pak maksudnya? bukan yang mau dijawab pertanyaannya itu apa? Yang mau dijawab? Ini loh, ini pertanyaan riset apa yang Anda ingin jawab? Nah, ini harus jelas dulu. Misalnya Anda mau menjawab belum ada metode ekstraksi yang efisien. Misalnya saya nggak tahu ya. Sudah ada inilah. Apakah sudah ada metode ekstraksi yang efisien? Terus apa lagi? Anda bisa berangkat sore ini, bukan pertanyaannya ya. Jadi Anda kumpulkan dulu informasi ya terkait gap yang spesifik. Apakah sudah ada metode ekstraksi yang efisien? Kemana ya? Misalnya. Iya. Saya nggak tahu ya. Jadi makanya ini ya tas ini sudah spesifik deh. Spesifiknya itu seperti ini. Anda misalnya misal ini spesifik akan Anda lakukan. Misalnya untuk yang kalimatnya kan seperti ini kan. Jadi kalimat sebelumnya itu ini belum ada. Jadi apa yang belum ada itu misalnya optimasi ya untuk untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi sekualen dari minyak dari limbah ya. Limbahnya juga Anda belum jelas kan? Limbah minyak X kayak gitu ya. Di industri saya juga nggak tahu. Saya akan meningkatkan efisiensi
Nah, ini saya akan tahu Anda yang mau apa, menguji misalnya 3 jenis pelarut dan Paham. apa? Saya nggak tahu ya, lama waktu misalnya, lama waktu ekstraksi. Saya nggak tahu ini. This is not my field ya. Kalau saya orang saya itu orang protein ya. Misalnya ini ya, saya akan menguji 3 jenis. Apa ini dijelaskan ya, harus detail ya ini apa. A, B, and C. C fraksi X, Y, Z. Nah, ini kalau Anda sudah seperti ini, di atas juga Anda juga harus sedikit menyinggung ya bahwa sudah mengerucut ke sini, artinya efisiensi ekstraksinya itu masih belum diketahui misalnya ya, atau orang sudah melakukan dengan satu macam pelarut misalnya, itu Anda jelaskan. Yang sudah dilakukan orang adalah menggunakan pelarut ini, namun ya yield yang dihasilkan masih rendah, misalnya seperti itu. Nah, untuk meningkatkan yield ya, berarti kan tadi bilangnya yield ya misalnya ya. Orang yang sudah dilakukan orang adalah menggunakan metode ini, namun yieldnya masih rendah. Nah, terus koma kan untuk meningkatkan yield ekstraksi fuel dari limbah ini, saya akan menguji metode 1, 2, 3 misalnya. Jadi sebenarnya lebih mudah ini kan Anda misalnya ini Anda tulis sebagai abstrak dulu kan. Jadi sama konstruk dari introduction sama abstrak itu sama. Sehingga kalau Anda sudah mengerjakan satu ya, itu nanti lebih mudah. Nanti di pendahuluan itu juga Anda expand sedikit saja, tidak banyak-banyak juga, tidak keluar dari konteks. Tadi kan saya tanya ini sebenarnya ini informasi yang ini itu penting deh. Jadi ketika Anda kalau belum tahu ini harus Anda ketahui dulu. Saat ini itu squalene itu kebutuhan industrinya berapa banyak. Ini kan justifikasinya, sehingga Anda melakukan eksplorasi sumber lain ya. Jadi kalau nggak ada justifikasinya itu bisa. Kalau Anda mau ini ya, terus sampai Anda itu ke arah penangkapan hiu ini, menurut saya kok terlalu jauh. Ya, kecuali memang bisa dihubungkan ya, saya nggak tahu. Misalnya gini, squalene itu sumber satu-satunya yang saat ini ada itu dari hiu misalnya. Ya, nah, kalau seperti itu ya Anda bisa kaitannya erat sekali karena satu-satunya sumber yang dieksploitasi itu sekarang ini adalah hiu misalnya. Kalau tidak, ya Anda harus cari tahu ini sebenarnya sumbernya dari mana saja saat ini. Sebenarnya menurut literatur yang saya temukan sih Pak, squalene itu dia mostly emang banyaknya dari hiu, cuma ada beberapa saintis yang udah mulai mencari dari tumbuhan gitu Pak, cuma emang belum banyak kayak gitu. Oke ya, jadi itu makanya data itu harus Anda dapatkan, Anda tunjukkan. Ya. Anda jelaskan dulu, mungkin kalimat pertamanya yang lebih bagus itu Anda menjelaskan squalene itu apa. Ya. Squalene merupakan senyawa, Anda jelaskan. Ya, itu pengantarnya orang sehingga langsung tahu squalene itu apa sih dan dia digunakan untuk apa. Ya, terus setelah itu saat ini squalene diproduksi menggunakan sumber yang sumber yang tidak istilahnya apa, tidak istilahnya kita kan ingin preserve lingkungan ya. Jadi saat ini penggunaan sumber itu
sudah di luar batas misalnya. Kayak gitu nanti Anda jelaskan. Ya. Ya, oke, Pak. Sehingga orang langsung tahu, oh kita perlu sumber baru nih. Nggak bisa kita terus-terusan menggunakan hiu. Paham ya, Dek ya? Baik, Pak. Paham. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Nah, terus setelah Anda menjelaskan itu, ya alternatif yang ada itu harus Anda jelaskan ya. Yang alternatif yang sudah dieksplor orang pasti ada. Orang itu sudah mengeksplor ya. Iya, Pak. Anda jelaskan di sana alternatif yang sudah dieksplorasi saat ini adalah dari sumber terbarukan misalnya tanaman ya. Namun apa misalnya. Jadi itu Anda itu menjawab namunnya tadi. Jadi oh terlalu jauh Pak Masian Pak. Kalau namunnya ditaruh di mana? Di tanaman. Yang saya inginkan adalah limbah misalnya. Ya, jadi yang ada saat ini Anda harus jelaskan berarti yang ada saat ini adalah dari 1, 2, 3 misalnya. Yang ke nomor 3 itu limbah. Ya, terus kalimat selanjutnya Anda jelaskan sumber limbah apa kelebihannya misalnya dibandingkan dengan sumber yang lain, dua sumber yang lain limbah memberikan apa misalnya. Namunnya di situ. Namun ya ini yang mau Anda jawab. Nah, bisa jadi nanti namunnya nggak seperti ini kan. Namun yang belum diketahui apa dari apa. Namun metode ekstraksi squalene dari limbah masih belum established misalnya. Nah, untuk membantu establish metode ekstraksi squalene dari dari limbah A misalnya, saya akan baru seperti itu. Jelas ya konstruknya seperti itu jadinya. Paham, Pak. Saya masih terlalu general. Okay, Pak. Oh iya, ini it's very general ya, masih terlalu jauh dari ini dari fokus Anda. Jadi kalau corong itu nanti corongnya itu gini deh. Yang baik itu kan nggak terlalu Anda nggak terlalu corongnya itu nggak terlalu lebar ya. Jadi sehingga nanti fokusnya itu bisa lebih baik nggak nanti terlalu lebar gini kan. Nah, kalau sudah bisa seperti ini langsung fokus ke ininya ya. Baik, Pak. Paham ya? Ya, oke. Pak. Ya, ada lagi yang mau ini langsung ini apa ini? Itu ini sudah langsung masuk enggak ini? Sudah tersave enggak ini? Hah? Itu auto save kok. Wait. Tuh udah. Sudah ya? Iya udah. Oke, ya sudah. Berarti saya tutup enggak apa-apa ya ini ya? Wow, Pak. Coba ya saya tutup ya. Oke. Kasih, Pak. Sama-sama. Sama mana iki? Yang mau, silakan. Pak, saya mau izin nge-share boleh, Pak? Ya, silakan. Bisa langsung kan, Dek? Atau saya harus mencet sesuatu, enggak ya? Bisa langsung. Bisa nggak, Dek? Dari sana langsung. Dari saya gitu, Pak. Oh, kamu share ini tadi mana? Saya mau nge-share di grup, Pak. Oh iya, monggo. Ya. Saya kira kamu mau share screen. Ini ada grup ada. Oke. Oke. Salam. Ini sudah kelihatan? Sorry, belum ya. Oh, masih screen tidak. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Kita ke langsung aja ya.
Introduction kan sama ya. Nah, kita baca dulu yang panjang dulu. Oke, Indonesia merupakan negara dengan Waduh, halo? Iya, Pak. Oke, enggak, layar saya tiba-tiba blank. Masih ada ya, ini sudah muncul lagi, Iya. sorry. Apa jenenge punya saya itu bermasalah ini laptopnya ini. Oke, ada masukan dari teman-teman dulu di ini tentang apa ini kebusukan makanan bakteri ya. Ya, silakan masukan dari teman-teman. Belum ada masukan? Yang mau dilakukan apa ini, Dek? Anda? Ya, Pak. Jadi di jurnal utama saya yang saya dapat gap studinya itu, pertama dia tuh menemukan kalau senyawa antibakteri pada niruri atau di tanaman adas itu lebih mampu menghambat pertumbuhan Listeria monocytogenes, di mana bakteri itu kan termasuk bakteri gram positif ya, Pak. Nah, namun di jurnal itu juga disebutkan kalau senyawa antibakteri di tanaman adas ini belum bisa sepenuhnya menghambat pertumbuhan dari bakteri gram negatif gitu, Pak. Dan untuk bakterinya sendiri setelah saya telusuri, bakteri gram negatifnya itu bisa E. coli gitu, Pak. Dan saya mau coba mencari tahu gitu kenapa aktivitas antibakteri di tanaman adas ini kok rendah gitu di dalam menghambat proses pertumbuhan bakteri gram negatif gitu, Pak. Oke. Tapi ini jauh sekali dari sini ya, jauh sekali dari jumlah penduduk ini ya. Anda kan konteksnya kan harus lebih sempit dari itu. Saya pecah dulu ya, sebentar. Saya mau tulis dulu atas Anda itu mengetahui mekanisme
Apa ini mau? Ini adas mana ya? Kan gini yang mau Anda apa? Ya benar ya? Iya Pak. Ya ini what we want ya. Asnya berarti untuk mengetahui. Ini Anda harus tahu dulu senyawanya apa. Iya Pak. Kalau apa namanya, kalau kompleks susah ininya. Apa berarti kalau sudah tahu mengisolasi atau malah belum tahu ya, misalnya seperti itu ya, Anda nggak tahu misalnya, makanya berangkatnya terserah Anda nanti ya, Anda mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa yang memiliki terus apa? Misalnya kayak gini, misalnya ya. Ditulis gini kan enak deh. Ya kamu selalu ya yang lain juga ya kerja itu kemarin kan saya juga sudah menunjukkan ya tulisan kayak gini sih. Jadi nek gak gitu kamu susah nanti. Yang kita punya apa? Nah ini kan beda lagi deh kalau sudah kayak gini misalnya ya. Ini kan juga tidak, Anda juga belum ya kesini aja. Anda juga belum ini kan nanti. Ini yang Anda mau kayak gini ya. Maaf Pak, yang saya ingin tahu itu mengetahui mekanisme kerja senyawa antibakteri dari ADAS yang efektif terhadap gram negatif Pak. Karena kalau yang efektivitas di gram positif sudah diketahui gitu Pak di jurnal sebelumnya. Oh gitu. Iya Pak. Jadi beda ya. Anda ingin mengetahui mekanisme.
Nah ya kan Anda pengen tahu kenapa kok gram negatif nggak bisa gitu toh? Iya, Pak. Berarti ya pendekatannya kan senyawanya sudah diketahui. Kalau saya lihat di jurnal itu ada citasinya, Pak, tapi saya belum lihat Loh, enggak, senyawa lebih. aktifnya itu sudah diidentifikasi belum di Sudah, sana? Pak. Sudah. Sudah. Iya. Oh, berarti ya beda kalau seperti itu ya. Kalau dia sudah Anda sudah tahu, Anda ingin tahu kenapa kok gram negatif nggak bisa gitu toh. Iya, Pak. Oke. Ini toh kamu. Iya, Pak. Ya, ini saya nggak tahu ya atau kurang ya. Berapa kurang kan kita nggak tahu. Sorry ini buat Wiwon ya ini berarti ya. Wiwon tas yang akan nah ini susah ini dek. Apa ya eksperimennya nggak ngerti aku. What we X ini ya apa ya? Memiliki aktivitas terhadap gram positif ya, namun tidak kamu mau ngapain saya juga nggak tahu deh. Wah susah ini. Nanti konteksnya ya kamu cerita tentang ini gram apa gimana das ya. Ya adas merupakan apa kita tanaman pangan ya, bukan tanaman pangan ya, dia apa herba ya. Iya, Pak. Digunakan untuk bumbu misalnya. Saya nggak tahu ya. Jadi Anda lihat di sini ya, Anda terlalu jauh ini sudah. Ini loh, ini kan kalau dihilangkan jadi tidak apa-apa sih. Ya, jadi konteksnya itu Anda persempit ya, Anda nggak bisa terlalu jauh. Sampai bumi punya populasi dunia sekian banyak gitu ya, makanannya sekian banyak, itu terlalu jauh nanti kamu menghubungkan dengan Anda pengen tahu ini itu juga it's way too far away ya, paham ya dek ya. Iya, Anda kan Pak. tidak sedang ingin menyembuhkan bumi ini kan nggak kayak gitu lah. Iya. Ya jadi Anda persempit saja. Jadi Anda kan penelitian tentang ADAS ya, senyawa aktif dari antibakteri dari ADAS. Ya sudah Anda bahas saja ADAS itu. Ya, because this ADAS will not it will not save the world ya. Maybe it will, I don't know ya. Ini terlalu jauh ya. Artinya konteksnya terlalu melebar kemana-mana sehingga akan susah ininya mengerucut ke pokok permasalahan Anda itu loh. Ya,
Seperti itu. Nah, ini Anda jelaskan aja ada menariknya bagaimana. Oke, ada pertanyaan lain? Ada yang lain mau share? Sudah cukup deh ya. Ya, Jadi Pak. kamu perbaiki dulu ya, masih terlalu jauh apa konteksnya. Jadi Anda harus spesifik ini dan Anda harus saya nggak bisa bantu sorry ininya ya, yang mau dilakukan apa ini karena satunya bisa, satunya enggak. Ini sudah molekuler ini ya. Jadi harus Anda cari tahu nanti perbedaan mekanismenya itu kira-kira apa, which is very difficult. Dan ini akan menentukan nantinya. Ya, ini nggak bisa diketahui hanya pakai mikroskopi kalau nggak suka. Ini molekuler ini ya, sehingga nanti beda ininya. Oke, saya silakan yang lain untuk bertanya dan misalnya mau mau sharing satu lagi bisa ini. Pak, Terima saya kasih share banyak boleh, Pak Tunjung. Terima kasih banyak Pak Tunjung. Oh iya, sorry, tadi mute. Iya, sama-sama Dek. Silakan yang ini. Saya mau share, Pak. Iya, punya siapa ini? Gumelar, Pak. Nanti Ya. saya kirim di grup, Pak. Iya. Bang Oncom kan berasal dari Jawa Barat. Nah, kan di berbagai daerah juga memproduksi oncom hitam gitu, Pak. Jadi saya ingin mengetahui karakteristik dari masing-masing daerah dalam pembuatan oncom hitam itu berdasarkan profil metabolom, Pak. Loh lah iya, kamu itu mau pengen apa? Yang kamu inginkan apa? Spesifiknya, Dek. What do you want from metabolomics? Ya untuk mengetahui karakter fisiknya itu, Pak. Jadi, kalau karakter fisik kan nggak secara Anda tidak perlu metabolomics kan, Dek? Paham ya? Yang Anda inginkan apa? Apakah misal di Pertanyaan yang mau oncom dijawab hitam, apa? Sebenarnya pertanyaan yang mau dijawab apa? Pertanyaan yang mau Anda jawab apa? kan oncom hitam itu dari sini saya menggunakan penelitiannya menggunakan bungkil kacang tanah berbasis limbah. Nah, untuk itu fermentasi hasil dari oncom hitam ini apakah mengandung toksik atau mungkin gimana gitu, Pak? Untuk mengetahui juga seperti itu, Pak, berdasarkan profil Nah, kan metabolom, gitu. Pak. Berarti Anda ingin apa? Anda ingin mengetahui gitu loh, Dek. Mengetahui apa itu mau? Ayo, Apakah ayo kamu yang apakah terdapat senyawa toksik ya, Pak, di apa? di dalam oncom hitam dari pengolahan dari berbagai daerah, Pak? Di dalam oncom hitam yang diproduksi Di berbagai daerah di Indonesia.
Oke, senyawa toksinnya apa, Dek? Aflatoksin mungkin Pak. Untuk mengetahui, saya akan menguji bukan kandungan ya, menguji keberadaan senyawa misalnya toksin. Toksin saya akan menguji keberadaan senyawa toksin. Ini kamu sebutkan daerahnya mana saja nanti. Iya Pak. Dari kota, dari A, B, C, D misalnya. Ya, saya akan menguji keberadaan, misalnya kayak saya nggak tahu ini toksinnya, kamu harus tahu dulu toksinnya apa ya. Iya Pak. Kan yang kamu inginkan mengetahui apakah ada atau tidak, kan gitu. Toksin di Indonesia. Yang kamu lakukan ya mengujinya dengan apa misalnya. Nanti ini kamu teruskan lagi ya. Iya Pak. Menggunakan apa? Nah, kamu sekarang apa? Oncom hitam itu yang sudah diketahui apa tentang oncom hitam? Oncom hitam tuh biasanya Ada digunakan keracunan, kasus keracunan enggak ya? Itu makanya harus Anda ketahui dulu ininya. yang kasus keracunan. Gimana? Yang Anda tahu apa oncom hitam? Di bungkil ininya Pak, bungkil kacang tanahnya tuh ada beberapa kasus yang keracunan gitu Pak. Jadi saya penasaran apakah setelah dijadikan oncom hitam itu apakah masih ada senyawa toksin yang bisa berdampak pada orang yang mengkonsumsinya gitu. Sedikit beda lagi ya berarti ya. Oke, yuk gak apa-apa. Apa deh? Bungkil kacang tanahnya Pak. Kacang tanah itu apa? Terdapat beberapa kasus keracunan gitu. Orang kasus keracunan itu apa? Makan bungkil kacang tanah? Enggak, ini untuk mana? Kalau saya baca sih dari jurnalnya itu bungkil kacang tanahnya itu berdampak negatif pada beberapa unggas gitu Pak. Bungkil kacang tanah. Ini negatif pada unggas. Ini digawe pakan gitu ta ini. Iya, pakan ternak Pak. Dan dia juga digunakan untuk oncom. Iya, gitu. Oke. Ya, Anda harus jelaskan itu di sini. Jadi apa namanya penggunaan kan konteksnya berarti ya. Namun gas ya, sorry kok gas ya, gas. Kamu duga kan ini soalnya kamu mendugaannya kan, dugaannya itu bungkil kacang tanah yang diproses menjadi oncom gitu ya.
berkurang ini kandungan. Misalnya kan saya nggak tahu ya. Ini kamu jelaskan kan dari Iya, awal misalnya ya. Ya kamu konteksnya misalnya terdapat beberapa keracunan di unggas dari penggunaan bungkil kacang tanah ya. Terus tapi di sisi lain itu kan digunakan untuk oncom ya. Kan gitu ya, Dik ya. Iya, Pak. Digunakan untuk oncom hitam dan kamu lihat ada apakah ada kasus keracunan orang itu makan oncom hitam gitu loh. Kalau tidak ada misalnya apakah ini terkait dengan proses fermentasinya sehingga senyawa toksinnya itu berkurang atau tidak ada, malah saya nggak tahu ya. Terus untuk mengetahui itu yang Anda lakukan apa kan gitu kan. Paham ya? Iya, Pak. Jadi nggak usah adu-adu, ini terlalu banyak kamu jelaskan ininya. Jadi singkat saja ya kamu. Makanya ini kenapa kita batasi satu halaman itu supaya kamu menulis itu tidak kemana-mana. Itu fungsinya itu. Saya itu ngajari mahasiswa itu supaya nulis itu fokus ya. Kalau nggak dibatasi kayak gitu, anak-anak itu nulisnya kemana-mana. Ya, jadi cara ngajarinya gitu, kita batasi satu halaman sehingga nanti Anda nulisnya tidak kemana-mana. Ya, Anda harus fokus pada apa yang mau Anda lakukan, konteks di atasnya sedikit saja, nggak usah lebar kemana-mana ya. Terus nanti ekspektasinya ditambah di sini ya. Oke, Iya, Pak, baik, mungkin Pak. itu masukan dari saya. Ya. Ini sepertinya yang lain juga dari dua contoh ini ya, dari dua contoh yang saat ini sudah saya bantu ininya. Anda masih perlu banyak ini perbaikan kayaknya ya. Jadi teman-teman yang lain tolong tolong diperbaiki, dikerjakan ya. Jadi yang tidak melewati saya nanti juga Anda harus kritis dengan sama temannya yang ngerjakan ya. Jadi mungkin secara ini mekanisme kerjanya itu ya Anda nulis seperti saya tadi, ya, ditulis tasnya apa, what we want apa, what we have apa. Itu saja ditulis dulu. Nah, otomatis untuk menulis itu Anda juga mengetahui beberapa informasi yang seperti contoh yang tadi kan, untuk mengerucutkan Anda fokus ke permasalahan Anda kan kita menjawab beberapa pertanyaan ya itu ditulis saja. Jadi ini lakukan dengan temannya ya. Jadi temannya bisa membantu mengidentifikasi kekurangan dari tulisan yang ada di dunia itu. Paham ya, Dek ya? Ini kurang berapa 1 minggu lagi ya. Jadi minggu depan Anda sudah minggu 6 terus minggu depannya udah jadi harus dikumpulkan ke depan gitu lah. Paham ya, Dek ya? Soprek malam-malam. Oke, kebalik deh kameranya, Dek. Atau kamu tidur tadi? Oke, masih ada pertanyaan? Ini kelasnya kun lagi. Meski ya. Ada pertanyaan Kak, Dek? Sudah 1 jam lebih ya. Jelas, Pak. Nah, ya, tolong dikerjakan ya. Kerjakan salamnya ya teman-teman minggu depan kita akan kasih kita lihat contoh ini metodenya ya. Anda tulis dulu lebih mudah kayaknya nanti. Sambil baiki yang abstrak sama pendahuluannya. Oke, dari saya sekian, terima kasih atas atensinya, menjaga kesehatan semuanya ya. Jangan sampai sakit. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.